Saya dalam hal ini mewakili kapasitas dua. Pertama, saya sebagai pemilik gedung klinik Medina, dan kedua, saya sebagai administrasi umum di Rumah Sakit Darurat Medina. Jadi ada dua hal yang akan saya sampaikan pada saat ini. Pertama, sebetulnya gedung Medina ini adalah gedung yang disewa oleh dinas. Di situ ya. Artinya manajemen PT Medika Medina Gunawan sebagai pemilik klinik tidak ikut campur dengan urusan pelayanan pasien. Itu pertama ya. Jadi bahwa gedung yang disewa oleh dinas itu sebagai kapasitas saya sebagai pemilik gedung. Nah, yang kedua, karena saya juga sebagai penanggung jawab di administrasi umum, maka saya akan menjelaskan kaitan dengan kondisi yang terjadi di Rumah Sakit Darurat Medina yang kondisinya, pengendaliannya, pengawasannya itu berada di bawah pemerintah Kabupaten Garut. Dalam hal ini, pertama Dinas Kesehatan dan juga RSUD. Ya. Jadi di sini sudah saya pikir jelas ya bahwa RSDC ini tidak ada kaitannya dengan saya sebagai pemilik gedung, tidak ada hubungannya dengan jajaran komisaris, direksi dan sebagainya. Karena berdasarkan surat keputusan Bupati, gedung klinik Medina itu yang dijadikan rumah sakit darurat. Adapun untuk SDM-nya, sumber daya manusianya, mulai dari dokter, mulai dari relawan perawat, bidan, analis, farmasi, sampai security dan cleaning service, itu semua disuplai oleh dinas. Saya ambil contoh begini, relawan semua dikontrak oleh Dinas Kesehatan, tidak oleh perusahaan PT Medika Medina Gunawan. Artinya seluruh karyawan yang ada di Rumah Sakit Darurat Medina adalah semua tanggung jawab Dinas Kesehatan. Ya, cleaning service saya menggunakan PT Amarta. PT Amarta melakukan kontrak dengan dinas, bukan dengan kami. Jadi jelas lah ya bahwa SDM semua yang ada di RSDC adalah semua di bawah pengendalian Dinas Kesehatan. Yang kedua, masalah akomodasi untuk urusan obat, untuk urusan makan minum, untuk urusan insentif dan sebagainya juga di bawah Dinas Kesehatan. Artinya Rumah Sakit Darurat Medina itu tidak mengajukan klaim ke Kemenkes, ya, tapi semua akomodasinya, makan pasien, obat pasien dan sebagainya itu dinas yang bayar, dan itu tidak ada hubungannya dengan kami sebagai pemilik gedung, ya. Karena semua dinas yang bayar. Saya ketika outbreak pertama juga diminta untuk ngurus balai diklat. Jadi waktu terjadi outbreak ketika di Medina full, saya juga diminta bantu untuk ngurus balai diklat. Sama, balai diklat juga SDM semua yang bahkan ada kontraknya. Mungkin Bapak bisa cek ke dinas, itu ada kontrak karyawan relawan. Gajinya berapa, insentifnya berapa, dan itu uangnya langsung ditransfer kepada relawan yang bersangkutan. Ya. Jadi semua tata kelola untuk masalah yang begitu itu semua di bawah kendali dinas. Itu jadi ya untuk hubungan dengan Dinas Kesehatan. Yang kedua, Rumah Sakit Darurat Medina ini untuk masalah pelayanan, evaluasi, pembinaan berada di bawah kendali RSUD sesuai dengan keputusan Direktur RSUD Penghadapan Direktur yang mengatur tata laksana hubungan antara Rumah Sakit Darurat dengan RSUD. Tadi Dr. Denny sudah menyampaikan, Medina ini tidak bisa menerima pasien langsung tanpa rujukan. Jadi pasien yang masuk ke RSDC ini adalah pasien yang telah melakukan hasil seleksi dari pihak RSUD. Kalau pasiennya itu tidak bergejala, anu jam-jam lintas, anu masih bisa lompatan, anu masih bisa main gaple, anu bisa main masih bisa ngopi, itu pasti diarahkan ke Medina. Karena pasiennya sehat, Pak. Saya selama dari September sampai sekarang ini stres, Pak. Saya sudah tidak pernah jalan-jalan, saya sudah tidak pernah ketemu dengan keluarga. Karena apa? Saya berada di zona merah yang berhubungan dengan orang yang sehat. Kalau di RSUD mungkin maaf ya, pasiennya relatif parah. Mereka sudah tidak bisa bergerak, ke toilet harus diantar. Kalau di Medina, Pak, pasiennya semua jalan-jalan. Bu, kalau boleh tahu nih, biaya yang dikeluarkan oleh Dinkes untuk kerjasama dengan Medina dan tempat-tempat lainnya, kalau bisa dijelaskan bagaimana dan berapa? Ya.
Kalau dengan klinik Medina saja ya, maksudnya itu kalau untuk sewa gedung saja itu sekitar 2,9 miliar. Itu dari Maret 2020. Itu belum termasuk mamin gitu ya? Belum termasuk makan Dan minum. obat-obatan? Ya, belum. Bu, sekitar obat-obatan berapa Bu sekarang? Kalau obat-obatan itu include ya semua, bukan Include. hanya klinik Medina, tapi obat-obatan yang sudah kita keluarkan untuk penanganan pasien-pasien di rumah sakit darurat dan di tempat isolasi itu sekitar 1,5 miliar. 1,5 miliar. Iya. Bu, sumber anggarannya Bu? Sumber anggarannya dari BTT. Dari BTT? Iya, dari BTT. BTT. Tadi kita pernah dengar nih dari Ibu ya. Kalau dari Kemenkes itu yang mana saja Bu? Kemenkes itu rumah sakit dokter Slamet, rumah sakit. Rumah sakit Jadi rumah swasta sakit juga? dokter Slamet, rumah sakit swasta, rumah sakit Pamengpeuk, itu semua sumbernya dari Kemenkes. Ada berapa rumah sakit swasta Bu? Ya. Rumah sakit swasta ada, jadi Intan Husada, Nur Hayati, kemudian Anissa Queen, Anissa tambah Queen. Guntur, Oh, Guntur. tambah rumah sakit Pamengpeuk Pamengpeuk. dan dokter Slamet. Jadi seluruhnya sih ada 6 rumah sakit, 3 yang milik pemerintah, 2 yang milik pemerintah ya, 1 milik TNI, kemudian 3 swasta. Swasta. Oke Bu, untuk penanganan COVID sendiri, kira-kira kendala yang dialami Dinkes itu apa saja? Dalam penanganan COVID ya, Dinkes itu sebetulnya yang kendala yang paling berat bagi kita adalah pemahaman dari masyarakat. Pemahaman dari masyarakat tentang penanganan COVID ya. Baik misalnya itu dalam penanganannya kita mau mengisolasi, itu memahamkan masyarakatnya juga Kesadarannya awal-awal ya, kesadarannya awal-awalnya sungguh sangat susah ya. Tapi malah kesini jadinya mereka pingin Sendiri ya? malah pada pingin sekarang itu. Sekarang kan kita sudah membolehkan untuk isolasi mandiri, malah sekarang itu banyak yang pingin udah dok diisolasi di tempat isolasi saja. Kalau dulu pas awal pada nggak mau, Susah. Mereka nolak ya? seakan itu adalah suatu aib ya. gitu. Nah, termasuk juga bagaimana kalau di rumah sakit itu, terutama pasien yang awalnya datangnya dengan misalnya itu stroke atau jantung, tapi dalam perjalanannya kemudian dinyatakan COVID? dia juga positif COVID gitu ya. Wah itu kan pertentangan dengan keluarganya sungguh sangat ini ya. Belum lagi yang meninggal karena COVID, pemakamannya gitu ya. Nah, Itu jadi- biayanya ditanggung Dinkes Bu? Yang mana? Yang COVID atau di gugus tugas yang meninggal secara COVID misalkan dari mulai peti mati sampai ya, pemakaman. dari BTT. Dari BTT? Ya, dari Oke. BTT. Oke, Bu, agar jangan sampai terulang lagi nih ya peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang Dinkes ini disudutkan juga Iya, ya betul. ke pihak-pihak rumah sakit atau tenaga kesehatan, padahal mereka sudah berjuang di garda terdepan untuk mengikis habis COVID ini nih. Bu, kiat apa sih yang Ibu akan sampaikan ke masyarakat untuk penyadaran nih, karena Iya. kesadaran ini penting artinya buat percepatan penanganan COVID ini Bu. Ya, jadi sebetulnya COVID ini adalah penyakit yang memang baru istilahnya ya, di dunia ini juga baru. Jadi belum ditemukan obatnya. Obatnya juga masih dicoba ini gitu ya. Bukan jadi bahan percobaan, bukan. Jadi Tapi belum ada yang fix ya? belum ada yang fix obatnya itu sebetulnya apa gitu ya. Sehingga kenapa pemerintah itu sangat menekankan sekali kepada masyarakat untuk menjaga agar tidak tertular oleh COVID ini, karena kalau sudah tertular itu kita harus diisolasi karena tadi belum ada obatnya, takut menularkan ke masyarakat yang rentan. Baik. Nah itu ya. Jadi yang 3M-nya itu pakai masker, jaga jarak gitu ya. Kemudian juga cuci tangan itu harus senantiasa dijaga karena ini adalah penyakit komunitas. Penyakit komunitas di mana penularannya sangat erat kaitannya dengan kumpulan komunitas. Berdekatan Distancing. menular. Ya, seperti itu. Berdekatan menular, kemudian kita jarang cuci tangan juga sama karena kan ini adalah droplet infection ya. Jadi pasti
dari mulut keluar Droplet. droplet itu bisa kena tangan dan sebagainya. Nah, itu bisa saling tular menurun dan ini sangat cepat sekali gitu ya. Bu, saya ingin bertanya secara keilmuan saja Ibu, sebagai seorang dokter, mungkin nggak kalau di rumah ada binatang peliharaan akan tersusupi atau tertular COVID, Bu? Ya, kalau sebetulnya kan awal COVID itu memang dari binatang, Dari binatang. Ya. Tapi sekarang itu memang yang ada sekarang itu adalah dari manusia ke manusia. Dari manusia ke mungkin manusia. nggak binatang juga bisa tertular? Oh ya, bisa, mungkin saja. Bisa saja. Nah, ini yang ingin dipahami oleh masyarakat juga supaya tidak terlalu dekat dengan binatang. Ya, betul. Ya, untuk sementara mungkin penanganannya manusia ke manusia ya. Ya. Tapi kemungkinan kita juga harus antisipasi mungkin berkaitan dengan hewan. Ya. Gitu. Ya, betul. Oke, yang terakhir nih Bu, yang terakhir. Bulan Desember itu ada laporan dari beberapa nakes ke kita, ke media, tentang aktivitas yang dilakukan oleh sejumlah pihak, diantaranya Pemkab Garut dan di lingkungan Dinas Kesehatan itu sendiri yang malah liburan ke Jogja, ke Pangandaran dan lain-lain. Sehingga itu memberatkan para nakes, meningkatkan kekhawatiran. Mereka di lapangan cukup mungkin khawatir, risau dan lain-lain. Yeah. Ini malah ada sejumlah orang yang seakan-akan harusnya memberi contoh yang baik, ini seakan-akan terbalik. Iya. Mungkin ada arahan dari Ibu pada mereka yang kemarin melakukan seperti itu? Iya. Jadi gini sebetulnya terus terang tenaga kesehatan yang memang melakukan istilahnya karya wisata lah ya, keluar itu atas izin Dinas Kesehatan. Atas izin Dinas Kesehatan, karena apa? Kami juga paham mereka itu sudah sangat stres ya, tapi memang dengan protokol kesehatan. Prokes ya. Mereka sebelum berangkat juga diperiksa ya, kemudian juga di sana mereka juga menjaga protokol kesehatan dan pulangnya juga mereka harus tetap menjaga protokol kesehatan itu ya, karena sesuai dengan arahan ketua Satuan Tugas Bapak Bupati bahwa memang diperbolehkan waktu itu nakes untuk istilahnya refreshing ya, karena menurut penelitian tingkat stres dari tenaga kesehatan itu sangat tinggi sekali. Ya, dan diterapkan berpengaruh pada imunitas. Ya, betul sekali, itu sangat berpengaruh terhadap imun. Kita juga tahu bahwa resiko tenaga kesehatan kan sangat besar sekali ya. Mereka mudah-mudahan dengan mereka refreshing itu bisa membuat mereka tambah semangat lagi lah ya sebetulnya. Ya, karena sebetulnya gini, kenapa kita itu tidak boleh berwisata dan sebagainya berkumpul, karena takutnya tidak bisa menjaga prokes. Asal tahu aturan saja ya. Kalau tahu aturan mah bisa, cuman kalau masyarakat kebanyakan kadang suka tidak bisa menjaga itu. Nah, itu kalau pihak-pihak Dinkes mungkin ya sesuai keilmuannya ya. Ya, mereka sudah insya Allah kita bisa menjaga protokol kesehatan. Mungkin udah ada pesan buat tadi ya tenaga kesehatan juga yang mengeluh. Ada pesan buat mereka? Ya, untuk tenaga kesehatan saya harapkan semua tetap bersemangat ya, kita memang harus senantiasa meningkatkan imun, baik dengan kita selalu melakukan gaya hidup yang sehat, tapi kita juga jangan lupa bahagia, jangan lupa refreshing bisa di mana saja, bisa ke tempat yang lebih aman lagi ya, gitu, seperti itu. Mudah, murah dan aman. Mudah, murah, aman gitu ya, tapi jangan terlalu juga risau dengan apa yang tenaga kesehatan lain lakukan ya. Insya Allah kalau kita sesama tenaga kesehatan, insya Allah kita bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik lah ya, walaupun mereka melakukan refreshing di tempat lain ya, seperti itu.